Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik kita akan belajar minggu-minggu ini kami di PPA sedang kembali belajar tentang pola asuh, tentang parenting. Kenapa ini penting? Setelah melakukan proses identifikasi, kami melayani, kalau di sekolah minggu mungkin sampai usia remaja mereka akan pindah ke pemuda. Anak-anak di sekolah di PPA dari umur 1 tahun sekarang sampai 20 tahun Bapak Mama. Ketika kami melakukan konferensi dan identifikasi, ternyata ada masalah sangat besar dalam pola pengasuhan. Dan banyak anak-anak sedang terhilang hari ini bukan karena mereka tidak mengasihi Tuhan, tapi karena kita melakukan kekeliruan dalam pola asuh kita. Saya percaya bahwa tidak ada orang tua, keluarga yang sekolah tentang keluarga. Semuanya sedang berproses. Saya berasal dari keluarga yang pola asuh yang salah juga. Saya tahu saya anak yang otoriter karena dididik seperti itu. Yang ada hanya ya dan tidak. Selebihnya adalah kekerasan. Ada bapak mama juga ada banyak pola asuh. Kalau kita belajar ada pola asuh permisif. Dia boleh melakukan apa saja. Tetapi tidak ada proses disiplin di situ. Ada proses demokratis. Ada dia boleh melakukan apa saja. Tapi tetap ada disiplin, ada aturan yang harus ditaati. Ada demokratis, otoritatif. Dan juga ada pola untuk mengabaikan. Ada orang tua tapi terasa tak ada. Dan ini yang paling berbahaya bapak mama. Ketika pola asuh otoriter, ketika mungkin salah bahwa sentuhan fisik dalam bentuk kekerasan, bahkan itu bisa dianggap sebagai kehadiran orang tua dalam kehidupan anak-anaknya. Tapi ketika orang tua ada tetapi tidak ada untuk anak, itu sangat berbahaya dan sangat membawa dampak yang sangat besar bagi anak-anak di kemudian hari. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari satu kisah. Saya memberi judul Everything Needs Effort. Ada banyak kata kemarin yang kita coba pakai tentang sebuah usaha, tetapi ini yang paling baik effort menurut saya. Ini tentang usaha yang di dalamnya ada pengorbanan, yang ujungnya sesuatu yang harus dicapai. Jadi usaha yang bukan sekedar coba, bukan sekedar kerja, tapi usaha yang dilakukan dengan pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu. Segala sesuatu perlu diusahakan. Ini bukan tentang mie instan. 10 tahun saya di Sabu, 2010 itu masih pengerasan semuanya. Tapi sekarang butas. Butas luar biasa, kita bisa dengan motor nih keliling. Kita keluar dari pagi, turun dari kapal, langsung jalan, putar sampai masuk rumah kembali jam 9. Saya rasa mau pingsan betul-betul. Ini yang Bapak Ever bilang, kalau dia berjalan dia sehat. Kalau di rumah dia sakit kaki lah dan sebagainya. Nah Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu butuh usaha. Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang untuk saya selalu menarik untuk dipelajari. Dari 1 Samuel 2. Yang bawa Alkitab? Adakah yang masih membawa Alkitab yang seperti ini? Atau semua su HP kah? Semua su canggih? Oh Bapak Gembala masih ada. Ya, 1 Samuel 2 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Eli telah sangat tua sampai 24. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap orang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarnya mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Sampai 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Papa Mama kalau ingat tentang semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, ini juga ayat tentang Yesus.
Ada tentang Yesus dan ada tentang Samuel. Tapi saya tidak ambil tentang Yesus. Mungkin kita akan berpikir, kan dia Yesus nah. Jadi wajar saya kalau dia semakin disukai oleh Allah dan manusia. Dia Yesus, dia Tuhan. Tapi saya ambil tentang Samuel. Papa Mama, saya tahu bahwa Papa Mama tahu cerita tentang Samuel. Seorang anak yang didoakan sungguh-sungguh untuk ada. Dia doakan sungguh-sungguh. Bahkan ketika dia berdoa, seorang Hana dianggap gila oleh seorang Imam Eli. Saking pedihnya hatinya. Kadang-kadang kan kalau kita pedih sekali, kita mulai menangis, kita mulai bicara sendiri dan seterusnya. Tapi jangan menangis, baper. Itu tidak benar itu. Jadi kalau kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu bagi kita. Papa Mama, kita belajar yang pertama tentang waktu. Tentang waktu. Saya ada kasih tanda di situ. Saya baca yang terakhir, pemberian terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang atau kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita adalah waktu kita. Itu pemberian terbesar kita. Papa Mama, saya ada beberapa kali ada di samping orang ketika dia ada di antara jurang kematian, jurang kekekalan. Ketika mereka ada di situ, Papa Mama, mereka tidak butuh harta mereka, mobil mereka, jabatan mereka. Mereka butuh orang-orang terdekat mereka. Bahkan di jurang kekekalan mereka selalu ada pernyataan bahwa kalau Tuhan izinkan saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Kesadaran yang datang ketika mereka ada di batas antara dunia ini dan kekekalan itu sendiri. Waktu terbaik, terbesar yang kita bisa berikan kepada orang yang kita kasihi adalah waktu kita. Dan sayangnya waktu itu tidak akan pernah bisa menunggu kita. Waktu akan terus berjalan Papa Mama. Waktu terus berjalan. Saya juga heran. Saya tidur di hari Jumat di kapal satu malam. Hari Sabtu saya langsung lihat putar sampai Sabu Timur. Lalu saya baru ingat ternyata saya tidur satu malam di Sabu. Saya tidur satu malam. Setelah itu saya di kapal tidur. Hari Senin saya sampai Soe. Hari Senin jam 4 saya sampai di Soe. Ternyata waktu bergerak dengan sangat cepat sekali. Ini baru di sini, ini baru cepat. Dan hari ini hari Minggu. Sudah hari Minggu Bapak Mama. Waktu bergerak dengan sangat cepat. Bayangkan kalau dalam waktu ini kita mengabaikan orang-orang yang kita kasihi. Suatu hari ketika kita ada di pinggir kekekalan, kita akan menyesal Bapak Mama. Saya tidak memberi waktu terbaik untuk orang yang saya cintai. Kenapa? Karena kita sibuk. Bahkan sibuk atas dasar pelayanan Bapak Mama. Masihkah Papa Mama ingat ada satu lagu yang sangat tenar waktu itu bahwa hari Senin pelayanan, hari Selasa pelayanan, hari Rabu pelayanan, hari Kamis pelayanan, hari Jumat pelayanan, hari Sabtu pelayanan, hari Minggu pelayanan. Full pelayanan, saya tidak melarang untuk tidak melayani. Tetapi apakah orang-orang di sekitarmu mendapatkan waktumu atau tidak? Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hana seorang yang luar biasa. Dalam 1 Samuel 1 ayat 22 berkata, tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Papa Mama ini bicara tentang 3 tahun pertama. Ketika saya baca berapa waktu yang harus Hana menyusui, diperkirakan 3 tahun. 3 tahun sampai 3,5 tahun untuk ada waktu dengan dia. Papa Mama, saya pernah menyampaikan bahwa sistem pendidikan kaum Yahudi, orang Yahudi adalah sejak dari dalam perut. Bahkan ada satu yang saya ingat, kalau kita suka makan kepala ikan, tapi ibu hamil di Yahudi tidak boleh. Dia hanya boleh makan isi. Yang sangat, karena ada bahaya dalam kepala dan otak ikan. Itu akan berpengaruh terhadap janin. Bahkan kalau kita, saya sempat sampaikan, kita orang NTT, kalau ada anak yang lahir maka ballpoint, kertas, rumus matematika, kita kubur bersama hari-hari. Orang Yahudi tidak. Mereka belajar berhitung, belajar segala macam, bahkan dengar musik klasis supaya gelombang otaknya dipengaruhi sedemikian rupa dan dia bertumbuh dengan baik.
Kita pikir itu biasa, ternyata ada pengaruhnya Papa Mama. Saya bersyukur ada dalam pelayanan PPA untuk memahami banyak hal. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hana memiliki waktu yang sangat luar biasa. 3 tahun ini bersama dengan Samuel, memberi ASI kepada Samuel. Papa Mama yang masih muda-muda, yang baru mau menikah, yang akan menikah. Ketika Mama punya anak, lupakanlah susu formula. Saya bicara serius Papa Mama. Saya juga pernah diasar karena saking stresnya kering air susu. Saya makan segala macam daun supaya bisa ada air susu. Memang susah sekali. Tapi akhirnya ada. Dan pas 9 bulan berhenti secara total. Papa Mama ASI itu sangat baik. Itu ada interaksi, itu yang Hana lakukan. Saya percaya ketika Hana menyusui bayinya, karena saya pernah punya bayi yang disusui, mungkin dia akan mengelus kepalanya, dia akan bicara, dia akan memeluk. Saat ASI jantung dengan jantung saling berdekatan, ada detak yang saling sambung menyambung, ada skin to skin, ada sentuhan kulit yang melekat, dan itu ikatan emosional yang sangat luar biasa. Yang akan menikah, saya tahu ada beberapa yang akan menikah di sini. Ada 3 orang, bahkan ada 4 orang dalam jemaat Mawar Saron, dan itu luar biasa. Itu menyenangkan ketemu keluarga baru. Ketika punya bayi, jangan sekalipun dokter katakan tahanlah. Dan pulanglah ke rumah, berilah ASI. Itu makanan yang terbaik untuk seorang anak. Tidak perlu cuci dot dan sebagainya. Itu makanan terbaik, itu akan ada relasi emosional. Dan itu yang dilakukan oleh Hana Papa Mama. Ada interaksi yang luar biasa dan itu ada pengaruh yang sangat luar biasa antara Samuel dan Hana. Sebentar kita akan temukan. Papa Mama, waktu yang diberikan Hana kepada Samuel adalah waktu yang paling berkualitas sebelum dia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk diawasi sebagai pelayan di sana, dan suatu hari akan menjadi seorang yang sangat luar biasa Papa Mama. Ada gambar satu yang saya ingin sekedar menunjukkan kepada kita Papa Mama. Mungkin gelap sekali, tapi ini namanya bagan perkembangan psikososial, perkembangan Erik Erikson. Bisa googling tahap perkembangan Erik Erikson, nanti boleh googling di YouTube. Tetapi ini sangat penting karena dari 0 sampai 8 bulan bilang ada trust and mistrust. Itu ada tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan. Kenapa sampai kita perlu ada ASI dan sebagainya. Ini penting. Ini penting Bapak Mama. Kemudian ada mulai 18 bulan sampai 3 tahun. Anak-anak harus dilatih untuk menjadi mandiri. Mereka punya otonomi makan sendiri. Walaupun meja makan akan berserakan. Nasi tak siram di mana-mana. Tidak apa-apa, ini proses latihan. Mulai tarik garis lurus. Di PPA juga ada. Ada orang tua PPA ketika ajar anak untuk mulai menggambar, mewarnai. Orang tua tidak tahan. Karena mereka bilang kenapa kok tidak bagus. Mulai mereka ambil pensil, mereka menggambar. Kalau ada saya pukul jari. Cukup sudah, kau tua juga, kau gaya sekali dari anak TK. Anak masih kecil juga. Biarkan mereka berkembang. Karena itu sedang mengembangkan dirinya untuk mulai berdiri sendiri sejak awal. Kemudian ada 3-5 tahun mereka mulai berinisiatif. Kalau mereka mulai inisiatif, saya ingat dulu kalau tidak salah kakak Tiara usia kecil deh mama cerita. Dia mulai ambil dari mama pun haken untuk pakai dan jalan keliling. Jangan salah buka sepatu di gereja. Dia akan panggil dan jalan pakai dan jalan keliling. Atau mereka juga mulai inisiatif. Ambil lipstick kalau anak perempuan mulai pakai dari sini. Ya saja ambil lipstick, dia foto masih ada. Dia bukan di bibir tapi di sini. Tidak apa-apa, mereka sedang belajar. Walaupun kita tahan nafas karena itu lipstick baru beli toh. Atau parfum yang mahal dia ambil semprot keliling di rumah dan mungkin wanginya luar biasa. Pasti mama datang senang. Walaupun dalam hati mendidih di hati karena habis. Tapi ini tentang inisiatif. Mulai ambil sendok. Mulai bawa kasih mama air. Bawa kasih mama, Bapak Ever pernah bilang, ame kasih beta forok dong. Dan mereka tidak tahu forok itu apa. Memang forok itu entah bahasa Belanda barangkali. Dan don di rumah saya tahu forok itu apa. Apa Bapak? Forok. Forok, ternyata itu garpu. Dan mereka tidak tahu. Tapi mereka sudah ada niat, ada sesuatu. Izinkan mereka melakukan segala sesuatu sekalipun itu salah.
Makanya kalau Joanna lari-lari di sini lalu ada Maesi bilang, Joanna jangan, biarkan saja. Saya lebih terganggu dengan Maesi yang saya terganggu yang begitu. Kalau saya ngotbah saya terganggu dengan orang yang tidak boleh situ, tidak. Saya terganggu dengan orang yang kepo seperti itu. Daripada dia yang lari-lari. Tidak apa-apa, dia jalan itu tidak masalah. Tidak masalah. Untuk saya tidak masalah karena saya ada di dunia anak. Dia mau lari, dia memang rentan waktu mereka untuk konsentrasi itu hanya 1 menit mungkin, 2 menit. Lalu kita kepo orang tua yang tua begini, tidak boleh ke sana, ke sini. Artinya kita yang tidak benar itu. Jadi kalau ada anak-anak yang bisa jalan, asalkan diingatkan hati-hati supaya jangan jatuh. Hati-hati jangan tabrak oma, hati-hati dan seterusnya. Biarkan saja mereka jaga dari kabel-kabel dan sebagainya. Karena itu kesempatan mereka untuk eksplor segala sesuatu Bapak Mama. Amin ya Bapak Mama. Jadi kalau anak kecil baru datang lihat sesuatu, jangan berteriak Mama dari situ, itu salah itu. Itu membuat mereka tidak bisa berkembang. Akhirnya Bapak Mama, mereka akan muncul rasa bersalah yang kuat di dalam diri mereka. Dan dalam usia tertentu mereka tidak berani untuk ambil suatu inisiatif. Karena selalu dilarang dan seterusnya. Jadi kalau ada kita yang gagal dalam usia-usia tertentu, itu ada masalah dari usia kita saat kita kecil. Kemudian Bapak Mama, saya bagi ini lagi untuk kita. Kemudian ada 5-13 tahun itu masa untuk kita berkompetitif, masa untuk kita mulai berkembang. Anak-anak minimal ada juara, 1 juara. Kalau direktur competition bilang minimal dia 1 juara. Sekalipun dia lari, dia juara sepeda cepat atau dia lari cepat, bapak sengaja masalah, asalkan dia juara, itu penting untuk dia. Karena memang itu masanya Bapak Mama. Setiap masa ini ada sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita pelajari. Yasar juga begitu. Ini masanya untuk dia kompetitif. Lalu dia bilang kalau bahasa Inggris tuh Mama tenang. Beto santaku. Setelah lihat nilai kemarin memang dia bahasa Inggris bagus. 97. Kalau matematika entahlah Mama. Kalau matematika ya san papa. Sana semua orang harus pintar dalam segala hal. Tahu ya toh? Kalau dia pintar bahasa Inggris itu dia kompetitif. Sebaik tuh. Ada orang lain yang pintar matematika. Jangan pernah berpikir orang yang pintar matematika dia lebih pintar dari orang yang pintar yang lain. Tidak. Semua orang pintar dalam posisi dalam kemampuannya masing-masing. Jadi puji anak-anak. Jangan anak-anak bilang bepung nilai bahasa Indonesia 99 Mama. Lalu mungkin bahasa Indonesia lomba omong tiap hari saya juga bangga memati. Hai bahasa Indonesia susah Bapak Mama. Pikir gampang kah? Saya kuliah saya lulus 1. Bahasa Indonesia, karena saya pikir gampang. Tiba-tiba input susah lah. Program ulang baru saya lulus dapat 3. 1 Bapak Mama, bayangkan. Itu bahasa Indonesia. Artinya memang susah. Memberi mereka penghargaan. Kemudian ada 21 sampai 39 tahun itu masa untuk kita membangun kedekatan dengan orang, membangun cinta untuk merancangkan suatu pernikahan. Kemudian 40 sampai 69 tahun ini masa untuk kita menanamkan nilai-nilai kepada anak kita. Ada banyak hal yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak lakukan itu, kita akan menjadi sangat stagnasi dan pada usia 65 ke atas, itu akan sangat bermasalah bagi kita. Ketika kita melewati tahap ini dengan baik, usia 65 kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang berintegritas. Dan Papa Mama, tapi kalau kita tidak melewati tahap dengan baik, kita akan menjadi orang-orang yang putus asa di usia-usia ini. Ini tahap-tahap perkembangan yang harus kita pelajari. Nah Papa Mama kita kembali kepada firman Tuhan. Papa Mama, ini tentang Samuel di slide berikut. Samuel melayani Tuhan sebelum, ini dulu. Anak-anak milik Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Papa Mama, kita orang tua diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memiliki anak dan mendidik mereka. Sebagus apapun kita melayani mereka, ingatlah untuk menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan setiap hari. Serahkan anak-anak kita kepada Tuhan supaya Tuhan memagari mereka sepanjang perjalanan. Ada banyak kedukaan sampai di Sabu saya karena ada saudara-saudara yang ketika di usia tertentu dia meninggal karena bunuh di satu tempat. Lalu mereka bilang ini tempat dia dibunuh. Oh begitu.
Lalu ada satu lagi kasih tunjuk tempat ini, tempat dia jatuh dan mati. Sepele jatuhnya dan seterusnya. Papa mama anak-anak yang sudah besar. Sudah kerja bagus. Dan itu kesedihan yang luar biasa di tengah keluarga. Papa mama, tanggung jawab kita orang tua adalah mendoakan mereka. Ketika mereka pamit, peluklah mereka dan Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau. Pikiran papa mama. Apalagi yang bawa-bawa motor nih. Kan anak-anak muda sekarang kalau bawa motor tidak pelan. Ada di sebelah yang sengaja gas-gas maka, lu pikir lu usah kah? Efran, ayo bawa motor pelan Bawa motor pelan. Itu terus kasih ingat namanya dong anak laki-laki. Entahlah turun dari mana, dari DNA yang mana saya tidak tahu juga. Tapi dia suka bawa motor. Menurut beberapa orang, dia kalau bawa motor terlalu cepat mana. Iya saya juga pernah lihat dia bawa yang F-Yaser juga pontang panting di belakang dia kincang sebegitu. Tapi kita perlu mendoakan karena Tuhan yang melindungi anak kita. Anak-anak perempuan kita, anak-anak kita yang masih kecil. Segala satu anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, minta Tuhan untuk menyertai mereka, minta Tuhan untuk menjagai mereka. Karena tanggung jawab kita tetap menjadi orang tua. Kita tetap menjadi orang tua. Hal yang berikut, melayani Tuhan dalam kekudusan. Kalau dalam 2 ayat 18, 1 Samuel bilang begini, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. 1 Samuel 2 ayat 19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya temukan gambar ini. Dia masih sangat kanak-kanak, tetapi kalau bicara tentang baju efod, itu lambang kekudusan. Dan itu hanya dipakai oleh imam. Dia kanak-kanak, tetapi memakai baju efod yang artinya dia harus kudus di hadapan Tuhan. Tetapi dengan baju efod itu, dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan dengan baju efod, artinya dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Apa yang dia kerjakan? Mungkin seperti itu. Dia sapu-sapu halaman tetapi dengan kekudusan. Papa mama, kita sejak kecil pun juga kita harus mendidik anak-anak kita ada dalam integritas papa mama. Di gereja tahun ini juga bicara tentang integritas. Anak-anak yang diajarkan tentang nilai sejak kecil bahwa ini tidak, ini boleh dan ini tidak. Mereka akan tetap mengingat sampai usia kapanpun papa mama. Walaupun cara didik mereka mungkin salah. Kami punya kios yang besar waktu saya masih kecil ada mama. Kita juga pencuri uang, saya juga curi uang. Apalagi dulu zaman susu kita harus beli. Kita curi, kita taruh di bawah kaos kaki karena pasti. Tapi bapak yang namanya insting pedagang, dia tahu kami ada pencuri. Dan artinya itu kayu kadondong tuh melayang di badan. Apakah tobat? Tidak juga. Ulang lagi. Roti di kios atau makan bunga, makan pokok. Istilahnya begitu. Semakin apalagi waktu mama meninggal maka kami semakin merajalela. Tapi tetap kalau dapat pukul. Tapi papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pernah melewati masa-masa yang berurusan dengan integritas. Tetapi Tuhan bisa menolong kita untuk kembali kepada jalurnya Tuhan. Sejak kecil papa mama, kita harus diajarkan bahwa ini tidak bisa. Ini salah. Ini salah, ini tidak sesuai firman Tuhan. Diajarkan apa yang dilakukan. Apakah baju itu dijahit oleh siapa papa mama? Oleh Hana, oleh mamanya. Mamanya yang menjahit baju efod itu. Setiap tahun, artinya setiap tahun. Apakah Hana setiap hari dengan Samuel? Tidak papa mama, setiap tahun. Karena Samuel ada bersama Imam Eli. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya bilang tadi bahwa segala sesuatu butuh usaha lebih. Seorang Hana, dia mempersiapkan baju efod. Saya percaya ketika dia menjahit, ketika dia membuat, ada doa. Ketika dia bertemu dengan Samuel, ada sesuatu yang diajarkan kepada Samuel. Tanggung jawab kita adalah mendidik anak-anak kita untuk hidup dalam kekudusan. Bahkan sejak mereka kecil. Dengan standar nilai, apakah mereka tidak menyimpang? Pasti ada penyimpangan. Ada menyimpang, kita semua orang tua ada penyimpangan. Tetapi akan ada waktunya mereka akan tahu bahwa ini tidak. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ini salah dan ini benar. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu yang luar biasa. Mama-mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tadi saya bilang bahwa waktu terbesar yang bisa kita berikan adalah waktu kita. Mari dengan anak-anak kita, bukankah kitab Ulangan berkata bahwa ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anakmu pada saat engkau tidur, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau berbaring, pada saat apapun juga. Dan usia yang masih bisa tidur sama-sama dengan kita adalah usia anak-anak yang masih kecil. Kalau sudah besar jangan harap, mereka sudah ada dunia sendiri. Kita bisa sita mereka pun HP, tapi kita tidak bisa sita mereka pun hati atau mereka pun waktu terlalu banyak dengan kita. Kenapa? Karena mereka sudah punya komunitas tersendiri. Bapak mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang masih punya anak kecil, yang masih punya cucu, yang masih akan menikah, belajarlah bahwa memberi waktu kepada anak-anakmu adalah investasi terbesar. Ketika suatu hari dia tidak ada di sini, dia akan tetap mengingat tentang engkau. Ketika ada masa-masa sulitmu, dia akan tetap ingat tentang engkau. Dia akan tetap ingat tentang bukan hanya masakan, tetapi perhatian. Tentang cintamu, tentang didikanmu, tentang ajaranmu. Dimanapun mereka berada. Firman Tuhan berkata, didiklah anak-anak sejak mereka kecil. Sampai masa tua pun mereka tidak menyimpang. Saya percaya bahwa kita perlu berkarya. Kalau orang tipe kepribadian seperti saya, personelan kita satu, maju kerja, tarik belakang kerja. Maju kerja, tarik belakang kerja. Tetapi waktu untuk anak-anak kita itu sangat penting sekali Papa Mama. Mari kita beri waktu kita. Tidak mudah, ini proses belajar Papa Mama. Berikanlah kesempatan, waktu kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka suatu hari bikin status bilang, Bapak dan Mama, seandainya saya punya uang banyak sekali hari ini. Kalau uang ini saya bisa pakai, saya ingin membeli waktumu untuk saya. Itu akan sangat menyakitkan Papa Mama. Ketika mereka dewasa suatu hari. Kenapa? Karena kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan segala sesuatu yang menurut kita lebih penting daripada anak-anak kita. Dan suatu hari kita akan menangis karena kita kehilangan mereka. Bapak mama yang dikasihi Tuhan Kristus, beri waktumu, didik anak-anakmu dalam segala hal. Biar kita mengajarkan tentang kesaksian kepada anak-anak kita. Kita belajar tentang community, kita belajar tentang integritas, kita belajar tentang kebersamaan. Kita tidak bisa hidup lagi untuk diri kita sendiri, Papa Mama. Tadi kakak bilang, Mama Pendeta bilang kita tidak bisa hidup. Papa Mama ketika saya disabut, saya sungguh-sungguh berbelas kasihan. Ini saya pembapa pun kampung. Ketika mereka tidak ada bersama dengan kita. Apakah itu bukan suatu keegoisan Papa Mama? Kita egois, kita kejar segala sesuatu. Tetapi ada banyak orang yang menderita. Ada banyak saudara-saudara yang ketika saya ada di sana juga mereka bilang, hati-hati oh. Di sini ada suami. Di situ ada suami. Lalu dia bilang, iya memang ada. Tetapi roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang di dalam dunia ini. Mereka bilang hati-hati dengan bukit. Ada banyak hal yang sedang terjadi hari ini. Dunia sedang berlalu dengan segala isinya. Dan firman Tuhan bilang iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Kasih kita kepada orang-orang, kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Itu akan sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika kita juga yang pertama memberi waktu kita, menanamkan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak kita, kepada jemaat Tuhan. Suatu hari ketika ada di hadapan Tuhan, Tuhan akan bertanya kepada setiap gembala, apa yang sudah engkau lakukan kepada jemaatmu? Apakah engkau mendidik dan melayani mereka? Tuhan akan bertanya kepada guru, kepada para mentor, kepada koordinator seperti saya, kepada orang tua, apa yang sudah engkau investasikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jika engkau menginvestasikan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Allah, Tuhan akan berkata, baik sekali hai hambaku yang setia. Hal yang berikut, apapun tidak bisa menghalangi karya Tuhan atas hidupmu. Mari kita lihat sama-sama. Samuel bertumbuh di antara anak lelaki Imam Eli yang adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Samuel bertumbuh di sana. Papa Mama kalau baca lebih mengerikan lagi. Mulai ayat 12 sampai 17 dikatakan Imam
anak-anak Imam Eli, Hofni dan Finehas ini ketika ada binatang yang sudah dipotong harus dipersembahkan. Ketika masih dalam kuali, dikatakan mereka mencucukkan seperti pengait dengan gigi 3. Ketika daging itu mereka angkat dan diambil untuk diri mereka sendiri. Bahkan ketika lemaknya belum dipersembahkan kepada Tuhan. Kitab Imamat berkata bahwa lemak di bagian perut, lemak yang membungkusi ada organ-organ tubuh tertentu, bakarlah itu. Tetapi sebelum melakukan itu mereka sudah ambil. Betapa jahatnya yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Tetapi mereka masih tetap sebagai imam, Papa Mama. Mereka tetap imam, mereka ada di pintu gerbang, mereka bersinah dengan banyak perempuan, tapi mereka tetap melayani Tuhan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sejujurnya ini teguran yang ketika saya baca ini saya takut sekali, Papa Mama. Saya melayani Tuhan, tapi ketika saya masih melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, akhirnya sangat mengerikan, Papa Mama, mati akhirnya. Tetapi yang dilakukan oleh Imam Eli, kalau kita baca dari tadi, bahkan dikatakan kalau Bapak Mama baca, Imam Eli tidak memarahi mereka, membiarkan mereka seperti itu. Bahkan Imam Eli juga ikut loba menggemukkan dirinya dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Betapa beratnya tugas seorang gembala, betapa beratnya tanggung jawab seorang imam, seorang guru, seorang pengajar, kita orang tua yang di bawah kita ada orang-orang yang kita pimpin. Papa Mama, ketika kita salah melakukan sesuatu, maka kita sedang menghancurkan sebuah generasi di depan kita. Papa Mama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli yang pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering, Papa Mama. Mari kita belajar dari seorang Samuel. Dia ada di lingkungan yang sangat berkubang dengan dosa. Ketika kami pertemuan di Niki-Niki, ada pilihan-pilihan yang harus kami pilih. Satu, batu besar, kubangan, lalu kerikil. Kalian ada di mana? Mana yang paling sulit? Lalu kami lihat kira-kira apa yang tentang isi dalam kubangan. Papa Mama mungkin ini, anak-anak Imam Eli mereka ada dalam kubangan dosa. Dan Samuel ada di tempat itu. Tetapi hal yang luar biasa, bahwa Samuel tidak perlu mencemplungkan diri di dalam kubangan itu. Dia tetap memilih untuk menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada pengaruh seorang Hana yang luar biasa di dalam hidupnya. Mama-mama yang dikasihi Tuhan, jangan berpikir kita tidak sekolah. Saya tidak sekolah mana? Tidak kemana yang tamat, yang sarjana. Saya tidak pernah ikut training. Tuhan mengajari kita melalui firman-Nya. Dan Tuhan memberi hikmat kepada kita. Kenapa? Ada banyak orang tua yang tidak sekolah, tapi anak-anaknya luar biasa hari ini. Orang-orang yang cerdas. Bapak tidak tamat SR, tapi saya tahu saya cerdas. Apakah Tuhan tidak campur tangan dalam hidup kita? Dalam hidup kita mama-mama. Jangan menyepelekan diri kita di hadapan Tuhan. Siapapun boleh menyepelekan kita, tetapi kita tidak boleh menyepelekan diri kita sendiri. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan tolong kita dengan cara Tuhan yang paling luar biasa. Mari bersemangat mama-mama, mari bersemangat bapak-bapak, mari bersemangat para pemimpin, para gembala, mari bersemangat untuk melakukan pelayanan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat, bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan yang kita layani. Tuhan yang memberi kita kesempatan, Tuhan yang memberi kita waktu. Samuel yang muda itu ada di bawah pengawasan Imam Eli. Dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Sehingga ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel ini belum pernah mendapatkan suara atau penglihatan seperti itu. Dia lari kepada Imam Eli. Dan Imam Eli sampai berapa kali Bapak Mama? 3 kali. Saat itulah dia sadar bahwa Tuhan sedang berbicara. Samuel ada di situ dan dia mendatangkan Tuhan hadir di tengah kubangan yang mengerikan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Papa Mama, firman Tuhan, kemanapun engkau pergi, usahakanlah kesejahteraan kota, tempat di mana Tuhan tempatkan engkau, bukan menjadi pengacau di tempat itu. Tetapi ketika engkau datang dengan kuasa Allah, dengan kekudusan, engkau akan mengubah kubangan itu menjadi tempat yang bermata air. Dan ketika Samuel ada di tempat itu,
Tuhan yang ada di dalam dia, yang sudah dipersiapkan sejak kecil, bahkan atas janji Tuhan, dia mengubah kubangan itu. Kejahatan anak-anak Imam Eli yang luar biasa, yang harusnya menutupi atmosfer di tempat itu. Tetapi ketika Samuel hadir, atmosfer itu mulai terbuka, Papa Mama. Mulai terbuka ketika Tuhan mulai berbicara. Tapi apakah tidak ada konsekuensi untuk seorang Imam Eli dan anak-anaknya? Papa Mama tahu sendiri. Tetapi mari kita ambil bagian ini seperti Samuel. Untuk tetap setia di bawah pengawasan Imam Eli. Imam Eli adalah orang tua dari Hofni dan Finehas. Mungkin kita berpikir, kenapa Samuel berpikir, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di sini? Dalam pengawasan seorang gembala yang tidak bisa mendidik anak-anaknya. Kenapa saya ada di sini di bawah pengawasan gembala yang hanya menggemukkan dirinya sendiri? Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mengkritik seorang pemimpin, Papa Mama. Ketika engkau mengkritik seorang pemimpin, seorang gembala, yang dia sedang tulus melakukan pekerjaan Tuhan, hanya belum dilengkapi dengan pengetahuan, sesungguhnya engkau sedang mencampuri urusan Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Mari kita dukung para pemimpin kita. Mentor-mentor di PPA, orang tua yang saya kasih, doakanlah mereka. Tidak mudah mendidik anak, Papa Mama. Mereka punya waktu terbatas di PPA. Ketika mereka mempersiapkan diri luar biasa, mereka harus berdoa. Mereka melakukan segala sesuatu untuk anak-anak Papa Mama. Para pemimpin rayon, ketika mereka melayani para pemberita firman Tuhan, dipersiapkan sedemikian rupa. Kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada kekurangan, tidak apa-apa. Itu proses untuk dia belajar memperlengkapi diri. Beri mereka kesempatan. Selalu ada kesempatan, Papa Mama. Jangan pernah berpikir, ketika saya belajar tentang Imam Eli juga saya berpikir, luar biasa sekali ada di tempat itu. Samuel, anak kecil kan paling mudah untuk dicondongkan kemanapun juga. Mereka anak yang polos, baru 3 tahun dia sudah diantar ke situ. Mungkin 3 tahun setengah. Artinya dia dibawa kemana dia bisa lihat. Dia bisa lihat yang dilakukan oleh Hofni dan Finehas. Tetapi sesuatu yang luar biasa, saya mengucap syukur bahwa anak kecil pun juga jika dididik dengan benar, mereka akan bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Yang berikut, interaksi dalam sebuah relasi. Poin pertama yang saya tulis, pertemuan rohani bukan hanya tentang doa dan pendalaman Alkitab. Akan tetapi Allah suka menyelesaikan banyak masalah bahkan melalui orang lain. Dan Allah juga melakukan mujizat melalui orang lain, Papa Mama. Saya senang kalau kita berdoa, kita pendalaman Alkitab. Itu baik sekali, Papa Mama. Buku The Great itu, ketika kami ibadah, Bapak Poli bilang begini, kita tidak bisa lewat dari satu halaman. Hanya satu halaman untuk kita bahas. Karena sangat seru pembahasannya. Seru sekali. Pembahasannya sangat seru sekali. Itu tentang pertumbuhan rohani, tapi itu pertumbuhan rohani bukan hanya tentang doa dan pendalaman Alkitab, Papa Mama. Ada Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, interaksi ini penting dalam sebuah relasi. Bahkan ada mujizat. Ada masalah-masalah yang diselesaikan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ada banyak hal. Ketika saya punya masalah, saya ketemu dengan orang lain, lalu dia datang dengan semangat yang luar biasa. Kenapa kok hidup terlalu bikin susah? Semangat mana? Tuhan luar biasa. Dan saya bilang, kenapa kau harus terlalu pikiran? Tapi ada masa-masa kita akan stres seperti itu. Ada masa-masa kita dicengkeram dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ada masa-masa kita dicengkeram dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu keluar dari sifat-sifat atau kepribadian kita. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang lain dalam sebuah interaksi, bahkan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan mengabaikan sebuah interaksi dalam sebuah relasi. Kalaupun ada benturan, tidak apa-apa, Papa Mama. Mobil sekarang kalau ada benturan, apalagi ada goreksan, ada entahlah.
saat apa begitu? Ada di iklan-iklan, set langsung mulus kembali. Ya toh, semakin canggih dunia. Jadi adalah dalam interaksi. Jangan menyendiri, lalu sakit sendiri dan mati sendiri. Bangunlah interaksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu adalah proses yang baik. Untuk apa? Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus dalam kedewasaan rohani, itu dilahirkan lewat proses interaksi dengan orang lain. Samuel, saya percaya bahwa dia ada interaksi dengan Hofni dan Pinehas, dengan Imam Eli, ada interaksi. Tetapi dalam kasih Kristus, dia tetap menghormati Imam Eli sebagai imam yang mengawasi dia. Ada proses interaksi. Apakah dia tidak merasa sakit? Mungkin bisa saja. Hai, dia sapu-sapu, beta mau melayani. Atau mungkin ada banyak hal, dia tetap ada di situ dalam proses interaksi. Tetapi dia tetap bertumbuh di dalam kasih. Dan kita melihat di kemudian hari Samuel menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Jadi gereja adalah tempat terbaik untuk kita belajar bergaul tanpa mementingkan diri sendiri. Kan beta tukang marah. Kalau hal-hal yang tidak sesuai pasti beta marah. Tapi berinteraksi, misalnya ada Kak Dina. Kak Dina itu kan orang plekmatik yang sabar, tenang. Ada Bapak Ever yang plekmatik cukup tenang. Kalau beta ada sedih yang betul-betul, ada Ibu Lili. Ibu Lili pun keahlian itu adalah dia sudah tahu nanti dia pegang-pegang di bahu sedikit-sedikit. Lalu kadang-kadang memang hindar karena kalau begitu betul ikut menangis. Ada masa-masa, ada teman-teman, ada banyak di PPA. Ada Ma Ance. Satu kali ketika kami ada pertemuan lalu dia bilang gini, saya hampir 15 tahun ada di PPA dan saya masih ada bersama dia. Saya pikir ini bersama dia siapa begitu. Lalu dia datang, dia peluk, terima kasih. Karena kami dua ada di sini. Ada Oma Esi, itu proses interaksi. Papa Mama kami 14 tahun interaksi di PPA tiap hari. Tiap hari, artinya A sampai Z kami saling bertahu. Tahu kalau ini tukang tersinggung, tahu kalau ini tukang marah, tahu kalau ini mesti dorong dulu baru dia kerja. Tahu kalau yang ini dia semangat kerja di awal, lalu dia gantung di pekerjaan. Kemudian kami saling baku tahu dan kami saling menguatkan satu dengan lain. Dalam gereja harusnya seperti itu Bapak Mama. Karena bukan tentang hanya doa dan pendalaman Alkitab, tetapi interaksi yang bertumbuh di dalam kasih akan Kristus. Ingat, iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar dari semuanya itu tentang kasih. Hanya kasih yang bisa membuat kita mengasihi orang yang bikin kita jengkel, bahkan yang mempermalukan kita. Hanya kasih yang bisa itu. Kalau bukan Tuhan berarti kau selesai. Kau selesai. Tapi karena kasih, atau karena kasih yang kita bisa paham. Ini satu nih, kenapa dia tidak berubah-ubah ya? Kenapa dia selalu begitu? Hanya kasih. Dan Tuhan izinkan kita ada di sini. Itu proses yang luar biasa. Jadi tidak ada orang sempurna Bapak Mama. Kalau ada orang sempurna, kalau mau sempurna gampang saja. Mintalah Tuhan, Tuhan saya menjadi sempurna. Tuhan bawa engkau datang ke hadapan Bapa. Selesai, itu sempurna tuh. Karena ketika engkau di bumi ini tidak ada yang sempurna. Ya Bapak Mama, itu tentang interaksi dalam relasi. Jadi kalau ada masalah dalam gereja jangan lari. Engkau tidak akan dewasa Bapak Mama. Saya mau bilang tidak akan dewasa. Masalah sedikit, lari. Sampai apa? Pindah di sana. Tidak apa-apa juga, tidak masalah juga. Tapi percayalah engkau tidak akan pernah dewasa dan menghasilkan buah. Karena Kristus tidak akan menikah dengan mempelai anak-anak. Orang tidak akan menikah. Bapak Ever tidak akan menikah dan saya kalau saya tidak dewasa. Bapak Ever tidak akan nikah dan saya kalau saya tidak dewasa. Tapi laki-laki akan menikah dengan seorang mempelai perempuan yang dewasa. Jadi kalau ada persoalan adalah di situ dan bertumbuhlah menjadi dewasa di tempat itu. Karena Kristus akan menikah dengan mempelai yang dewasa. Orang-orang yang dewasa saja yang akan dinikahi oleh Kristus. Gereja yang dewasa. Jadi kalau ada masalah tenang, itu hal kecil, tidak persoalan. Saya akan bisa menyelesaikan. Itu akan membuat kita bertumbuh menjadi dewasa dari waktu ke waktu. Orang-orang yang dewasa tuh akan sangat luar biasa menghadapi segala sesuatu. Lihatlah kalau orang-orang yang dewasa, kalau ada yang aneh-aneh, dia senyum sah. Dia bilang, oh kita juga dulu pernah begitu. Saya ingat juga, kalau kita ada pertemuan lalu satu mulai sambar rapat, sambar informasi dari sana, dari sini. Lalu dia mulai kasih tunjuk dia pendapat. Saya juga begitu dulu waktu di kampus.
Kami semester 1, 2 kalau mulai diskusi, wah tidak bisa. Kami berdebat, sampai dosen juga kami bantah. Nah. Dosen karena dia sudah cerdas, profesor dia senyum saja. Karena dia tahu dia pernah melewati masa itu. Bahwa dia juga pernah seperti itu. Tapi mereka sudah dewasa. Nah kalau kita dewasa dalam Tuhan, ketika kita melihat hal-hal yang aneh dan ganjil, kita akan melihat Tuhan berkati. Karena kita juga pernah melewati masa itu. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi jika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kalau ada persoalan, teruslah ada di situ untuk menjadi dewasa, melewati proses-proses itu. Dan yang terakhir, Bapak Mama, selalu ada kesempatan kedua. Selalu ada kesempatan kedua. Yudas adalah, ini saya ambil ketika saya masih baca kitab Yohanes dan bergerak ke Roma sekarang. Yudas adalah kegagalan pemaknaan dari sebuah harapan. Yudas ini, Yudas Iskariot, orang Yudea. Dia berasal dari Kariot, jadi Yudas orang Iskariot. Harapan dia terhadap Yesus karena berada di bawah pemerintahan jajahan Romawi, dia berharap bahwa Yesus akan menjadi jawaban untuk membebaskan mereka dari situ. Dia berpikir kalau Tuhan akan melakukan sesuatu supaya terjadi kebebasan. Jadi Yudas adalah kegagalan pemaknaan dari sebuah harapan yang berakibat rusaknya sebuah relasi dan berujung pada kematian. Yusak. Papa Mama kalau baca, saya baca di kitab Yohanes, bahkan ketika ada dalam satu bagian bahwa Yesus berkata cukup keras waktu itu, orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. 3 tahun Yesus membangun relasi dengan murid-muridnya. Tetapi masih ada seorang Petrus yang menyangkal Yesus. Masih ada Yudas yang berkhianat terhadap Yesus. 3 tahun proses relasi yang luar biasa. Ini Yesus 3-3,5 tahun. Ini Yesus yang adalah Tuhan. Ada proses interaksi yang luar biasa bersama dengan murid-murid ini. Ada proses interaksi Bapak Mama. Yesus mengajarkan, Yesus ajar perumpamaan. Ketika ada dimanapun Tuhan ajar segala sesuatu. Harusnya kan semuanya setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa masih ada yang berkhianat terhadap Tuhan? Kenapa masih ada? Karena Tuhan memberi kehendak bebas kepada setiap kita. Setiap kita punya kehendak bebas. Papa Mama, saya hanya tulis seandainya dia datang pada orang yang tepat. Ini tentang kematian seorang Yudas. Ketika setelah selesai dia menjual Yesus, dia datang kepada imam-imam, menyerahkan 30 keping perak, lalu imam bilang gini, bukan urusanku. Dalam penyesalan yang luar biasa, dia jauh dari komunitas dan dia bunuh diri Bapak Mama. Harusnya ada kesempatan kedua, harusnya mungkin. Kita lihat Hofni dan Pinehas. Bukankah Imam Eli menegur mereka, jangan begitu anak-anakku. Tetapi mereka diamlah, diamlah. Ada teguran, bahkan orang-orang datang lapor kepada Imam Eli. Tapi mereka tidak mau menggunakan kesempatan kedua ini. Papa Mama, mungkin kita semua ini hari ini, saya dan Papa Mama, pasti ada kegagalan-kegagalan dan kehancuran di dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Datanglah kepada penciptamu, sang kreator itu. Datanglah kepada penciptamu. Datanglah kepada penciptamu. Saya hanya lihat satu tayangan di TikTok, tapi seorang artis, lalu dia bilang, sejujurnya ini saya terberkati dengan apa yang dia katakan. Dia bilang, saya kehilangan rasa saya kepada suami saya. Tapi dia datang kepada seorang pendeta. Dia datang kepada seorang pendeta, lalu pendeta berkata, bilang gini, iya wajarlah kalau perasaan hilang. Kita tiap hari ketemu menikah. Jadi apa yang harus kau lakukan? Saya ingin bercerai. Ketika dia dalam podcast, lalu sang pendeta dalam gini, saya beri kesempatan, pulanglah dan kembalilah kepada penciptamu, sang kreator itu. Dia yang memiliki rasa itu. Kembalilah kepada sang penciptamu, dan hari ini mereka tidak bercerai. Kenapa? Karena mereka kembali kepada penciptanya. Dan dia memberkati banyak orang. Dia tidak bisa bicara tentang Tuhan Yesus. Tapi dia bilang sang kreator, sang Bapa itu yang mengembalikan perasaan. Hidup bukan tentang perasaan. Ada banyak hal yang dia katakan. Dan saya terberkati. Dan memang dalam sebuah relasi ada masa untuk kita kehilangan rasa. Ada masa kita stagnasi. Tetapi ketika kita kembali kepada sang kreator, dialah yang akan mengubah hati kita. Ketika Petrus, kita lihat Petrus seorang pengkhianat, bahkan ditanya apakah engkau bagian, bahkan dia yang potong telinga dan seterusnya, saya tidak kenal.
Tetapi luar biasanya bahwa dia tidak menjauh dari komunitasnya. Dia tetap ada di situ. Tuhan menemukan dia. Bahkan Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tanya dengan kasih agape, dia jawab dengan kasih filia. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika kali yang ketiga bilang, Tuhan, sedihlah hati Petrus, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan ketika dia bertemu dengan orang yang tepat dalam komunitas yang tidak menghakimi dia, yang memberi dia kesempatan kedua, siapakah? Apakah Bapak Mama tidak mengenal seorang Petrus yang luar biasa? Seorang Petrus yang dulu mulut besar, seorang Petrus yang sok-sok saya akan ada bersama Yesus. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia datang kepada Tuhan, dia ada di komunitas yang tepat, dia menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Dia membawa berita Injil sampai kemanapun juga. Saya dan saudara, mungkin kita dulu adalah pendosa-pendosa yang tinggal dalam kubangan, lumpur, yang kita tenggelam, kita kotor di tempat itu. Tetapi selalu ada kesempatan kedua bagi kita. Ketika kita datang kepada Sang Kreator Agung, Tuhan yang akan mengubahkan kita. Sang Jehovah itu akan mengubahkan kita. Dia akan mengaruniakan kepada kita. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Dia. Kita dilukiskan oleh Dia yang di surga. Kita dijadikan oleh Dia. Dan Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi hari ini, baik yang di sini, yang di rumah, atau yang mendengar siaran ini, jika engkau sedang putus asa hari ini, lupakan itu, datang kepada penciptamu. Jika engkau sedang terikat dengan pikiranmu yang tidak memuliakan Tuhan, datang kepada Tuhan. Jika engkau sedang merasa bahwa engkau tidak bisa apa-apa, engkau sedang diperlakukan buruk, atau engkau dalam kesulitan yang luar biasa secara ekonomi. Beras di Sabu 1 karung 800.000 Bapak Mama. Mahal sekali. Bensin 1 botol 25.000. Air 1 tangki 250.000. Dan pekerjaan mereka apa Bapak Mama? Ada yang honor, ada yang naik iris tuak, ada yang masak tuak, ada jagung gula. Dari manakah datangnya uang untuk membeli itu? Sedangkan mereka harus mobile dari satu tempat ke tempat lain. Datangnya dari Tuhan. Tuhan yang mencukupkan keperluan mereka dengan sangat luar biasa. Dan saya hari ini dan Bapak Mama, kita punya Sang Kreator yang agung, yang luar biasa itu. Yang akan memperlengkapi kita, yang akan mencukupkan kita, dan yang akan melakukan bahkan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.